Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi bersama kakak Riana Septia, kakak mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semoga selalu baik ya, dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, hendaknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan kakak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah. Nah, silahkan kalian isi link absen yang sudah kakak berikan di grup WA kalian ya. Nah, sudah siap belajarnya? Oke, silahkan kalian siapkan buku matematika dan alat tulisnya. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian akan bisa yang pertama, menentukan hasil dari operasi penjumlahan bentuk akar. Yang kedua, kalian bisa menentukan hasil dari operasi pengurangan bentuk akar. Yang ketiga, kalian bisa menentukan hasil dari operasi perkalian bentuk akar. Yang keempat, kalian bisa menentukan hasil dari operasi pembagian bentuk akar. Dan yang kelima, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Silahkan kalian simak baik-baik materi yang kakak sampaikan, dan silahkan catat materi yang penting. Nah, akan ada 4 sifat yang kita pelajari, yaitu ada sifat penjumlahan, sifat pengurangan, sifat perkalian, dan sifat pembagian. Nah, yang pertama adalah sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan pada bentuk akar adalah A, akar kuadrat dari C, ditambah B, akar kuadrat dari C sama dengan A tambah B dikali akar kuadrat dari C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan rasional dan C lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sifatnya, kita bisa menggunakannya jika bentuk akarnya itu sama. Nah, jika bentuk akarnya berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan sifat ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. 3 akar kuadrat dari 2 ditambah 6 akar kuadrat dari 2. Nah, kita lihat di sana bentuk akarnya sama, yaitu akar kuadrat dari 2. Nah, jadi kita bisa menggunakan sifatnya. Jadi tinggal kita tambahkan saja angka yang ada di depan akar. 3 ditambah 6, lalu kita kalikan dengan akarnya, yaitu akar kuadrat dari 2. 3 tambah 6 sama dengan 9. Lalu akar kuadrat dari 2 itu tetap saja. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 9 dikali akar kuadrat dari 2. Sekarang soal selanjutnya, 8 akar kuadrat dari 5 ditambah 8 akar kuadrat dari 7. Nah, kita lihat bentuk akarnya berbeda. Ada yang akar kuadrat dari 5 dan ada yang akar kuadrat dari 7. Dan keduanya itu sudah sederhana akarnya, jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi soal tersebut tidak dapat kita jumlahkan karena tidak memenuhi aturan penjumlahan bentuk akar. Nah, sekarang kita coba jawab contoh soal yang lain. 3 akar kuadrat dari 12 ditambah akar kuadrat dari 3. Nah, kita lihat di sana bentuk akarnya juga berbeda. Ada akar kuadrat dari 12 dan ada akar kuadrat dari 3. Nah, tetapi walaupun berbeda, ini masih bisa kita kerjakan menggunakan sifat. Nah, dengan cara kita menyederhanakan dulu akar kuadrat dari 12. Nah, akar kuadrat dari 12 kalau kita sederhanakan menjadi akar kuadrat dari 4 dikali 3. Nah, di situ kalau misalnya kita pecah akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 3, maka akar kuadrat dari 4 bisa kita tarik akar dan menghasilkan 2.
Nah, jadi kita dapatkan bentuk sederhana dari akar kuadrat dari 12 adalah 2 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, jadi sekarang kita kalikan 3 dikali 2 akar kuadrat dari 3. Menghasilkan 6 akar kuadrat dari 3. Jadi kita dapatkan 6 akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 3. Jadi bentuk akarnya sudah sama, yaitu akar kuadrat dari 3. Jadi tinggal kita jumlahkan angka yang di depan bentuk akarnya, berarti 6 ditambah 1 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, kita lihat akar kuadrat dari 3 itu, kalau misalnya tidak ada bilangan di depannya, maka itu tandanya 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 7 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, selanjutnya adalah pengurangan bentuk akar. Nah, sifat pengurangan bentuk akar sebagai berikut. A, akar kuadrat dari C dikurang B, akar kuadrat dari C sama dengan A dikurang B dikali akar kuadrat dari C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan rasional dan C lebih dari sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. 2 akar kuadrat dari 5 dikurang 7 akar kuadrat dari 5. Nah, kita lihat di sana bentuk akarnya sama, yaitu akar kuadrat dari 5. Jadi tinggal kita kurangkan saja angka yang ada di depan tanda akarnya. Jadi 2 dikurang 7 dikali akar kuadrat dari 5. 2 dikurang 7 sama dengan negatif 5. Dan akar kuadrat dari 5-nya itu tetap saja. Jadi hasilnya adalah negatif 5 dikali akar kuadrat dari 5. Nah, sekarang kita masuk ke materi perkalian bentuk akar. Nah, sifat perkalian bentuk akar adalah A, akar kuadrat dari B dikali C, akar kuadrat dari D sama dengan A, C dikali akar kuadrat dari BD. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan rasional, B lebih dari sama dengan 0, dan D lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. 3 akar kuadrat dari 2 dikali 4 akar kuadrat dari 5. Nah, untuk perkalian tidak apa-apa jika bentuk akarnya berbeda. Nah, kita jawab. Jadi kita kalikan angka yang ada di depan bentuk akar dengan angka yang di depan bentuk akar juga. Lalu kita kalikan juga bilangan yang ada dalam akar dengan bilangan yang ada dalam akar juga. Jadi kita kalikan 3 dikali 4 dikali akar kuadrat dari 2 dikali 5. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu akar kuadrat dari 2 dikali 5 berarti akar kuadrat dari 10. Nah, itu kita dapatkan hasilnya 12 dikali akar kuadrat dari 10. Nah, contoh soal selanjutnya, akar kuadrat dari 5 ditambah akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 5 dikurang akar kuadrat dari 3. Nah, untuk menjawabnya, kita ingat kembali perkalian suku 2, yang mana polanya A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A pangkat 2 dikurang AB ditambah AB dikurang B pangkat 2, menghasilkan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, itu polanya sama dengan soal kita. Jadi, kalau dilihat dari soal kita, A-nya adalah akar kuadrat dari 5 dan B-nya adalah akar kuadrat dari 3. Jadi, kita dapatkan akar kuadrat dari 5 pangkat 2 dikurang
akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 3 dikurang akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Nah, itu habis. Jadi tersisa akar kuadrat dari 5 pangkat 2 dikurang akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Sekarang kita pecah menjadi akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 5 dikurang akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 5 sama dengan 5. Terus akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 3 sama dengan 3. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita masuk ke pembagian bentuk akar. Sifat pembagian bentuk akar adalah sebagai berikut. Akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B sama dengan akar kuadrat dari A dibagi B. Dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, akar kuadrat dari 32 dibagi akar kuadrat dari 2. Nah, kita gunakan sifatnya, berarti menjadi akar kuadrat dari 32 dibagi 2. Nah, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi bisa kita tulis menjadi akar kuadrat dari 16. Akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Soal selanjutnya, 56 dikali akar kuadrat dari 15 dibagi 8 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, kita coba jawab. 56 dibagi 8 dikali akar kuadrat dari 15 dibagi 3. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Terus akar kuadrat dari 15 dibagi 3 sama dengan akar kuadrat dari 5. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya adalah 7 dikali akar kuadrat dari 5. Nah, kita sudah membahas keempat sifatnya. Silahkan jika ada pertanyaan, tanyakan di grup WA. Nah, sekarang kakak punya soal latihan. Silahkan kalian catat dan kerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita di video kali ini, kita sudah belajar tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, yang pertama, penjumlahan pada bentuk akar. Sifatnya adalah A, akar kuadrat dari C ditambah B, akar kuadrat dari C sama dengan A tambah B dikali akar kuadrat dari C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan rasional dan C lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya pengurangan. Nah, itu mirip saja sifatnya dengan penjumlahan, yang berbeda hanya di tandanya saja. Selanjutnya, perkalian. Nah, sifatnya adalah A, akar kuadrat dari B, dikali C, akar kuadrat dari D, sama dengan A, C, dikali akar kuadrat dari B, D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan rasional, dan B lebih dari sama dengan 0, dan D lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya pembagian sifatnya adalah akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B sama dengan akar kuadrat dari A dibagi B, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada kakak. Oke? Nah, selesai sudah materi kita di video kali ini. Kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
Nah, jangan lupa pula untuk mengulang pembelajaran hari ini di rumah supaya kalian lebih paham. Nah, materi kita selanjutnya adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi, silahkan kalian terlebih dahulu mempelajarinya di rumah ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah kakak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah ya. Nah, kakak tutup. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.